Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait hasil kegiatan dari program dosen pulang kampung tahun 2025 dengan judul Pendampingan Perbaikan Kemasan Produk Biflo Cookies dan Bropai untuk meningkatkan daya jual produk dan peningkatan pendapatan anggota koperasi Mekarsari di Desa Cinta Mekar, Kabupaten Subang. Saya sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Ani Nuraini, dan tim dari dosen pulang kampung tahun 2025 itu ada Ibu Dr. Dwi Yuni Hastati, Ibu Dr. Win Kuntari, Ibu Faranita Ratih, dan Ibu Dr. Vera Lianta Sebayang. Latar belakang dari kegiatan program dosen pulang kampung 2025 pada tahun ini adalah yang pertama, memanfaatkan potensi lokal berupa pisang nangka yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil olahan dari koperasi Desa Cinta Mekar. Yang kedua, itu adalah pendampingan kemasan dilakukan secara aplikatif sesuai dengan kebutuhan koperasi Mekarsari. Lalu yang berikutnya memberikan keterampilan membuat desain kemasan serta pemahaman standar terkait keamanan pangan. Yang terakhir itu adalah kegiatan yang dilakukan itu akan memberikan dampak pada peningkatan nilai jual produk dan memberikan nilai manfaat untuk pendapatan anggota koperasi. Untuk progres dan tahap pelaksanaan kegiatan yang sudah kami lakukan, itu yang pertama ada sosialisasi rencana kegiatan dengan anggota Koperasi Cinta Mekar, itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Lalu yang berikutnya itu adalah melakukan identifikasi terkait kendala yang dihadapi saat membuat kemasan untuk produk yang dihasilkan. Hal ini kami lakukan karena dari tahun 2022 kegiatan pengabdian yang sudah kami lakukan itu Koperasi Cinta Mekar, Koperasi Mekarsari yang berada di Desa Cinta Mekar itu sudah menghasilkan beberapa produk dan kemasan. Lalu tahun ini kami mencoba untuk melakukan identifikasi terkait kendala yang dihadapi, fokusnya itu adalah kemasan yang sudah dihasilkan. Yang ketiga itu adalah melakukan persiapan, perencanaan serta menentukan kemasan desain yang tepat dari hasil identifikasi yang sudah kami lakukan, lalu melakukan workshop dengan anggota koperasi, melakukan pelatihan membuat desain kemasan, melakukan proses pendampingan kepada anggota koperasi, serta yang terakhir itu adalah monitoring dan evaluasi kegiatan. Dan alhamdulillah semua kegiatan sudah berjalan dengan lancar dan di akhir itu ada informasi atau kabar bahwa Koperasi Desa Cinta Mekar tersebut sudah mencoba untuk memasarkan produk berupa bropai dengan menggunakan kemasan yang sudah kami lakukan proses pendampingan. Tujuan yang kami fokuskan itu adalah yang pertama meningkatkan kualitas kemasan produk Biflo Cookies dan Bropai berdasar tepung pisang dengan tujuan agar menarik, fungsional, serta sesuai dengan kebutuhan pasar, lalu meningkatkan daya saing produk melalui kemasan yang informatif, inovatif, dan sesuai dengan standar keamanan serta regulasi pangan, membekali anggota Koperasi Mekarsari dengan pengetahuan, keterampilan mengenai desain kemasan, pemilihan bahan kemasan, serta mencantumkan label produk yang sesuai untuk keamanan pangan. Yang keempat, itu adalah mendorong peningkatan daya jual produk Biflo Cookies, khususnya Bropai, sehingga dapat memperluas jangkauan pemasaran baik di pasar lokal, modern, maupun digital. Yang paling penting itu adalah meningkatkan pendapatan anggota koperasi melalui perbaikan kualitas produk kemasan yang berorientasi pada kebutuhan dan selera konsumen. Lalu yang terakhir itu adalah dosen IPB berperan aktif dalam pengabdian kepada masyarakat dan memberikan pengetahuan serta teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan pengembangan potensi lokal. Informasi mitra yang kami tuju dari tahun 2020
sampai saat ini itu kami memilih Koperasi Mekarsari, di mana Koperasi Mekarsari ini berdiri sejak tahun 2008, di mana koperasi ini sebagai koperasi simpan pinjam di Desa Cinta Mekar, Kabupaten Subang. Desa tersebut memiliki potensi pisang nangka yang sangat melimpah sebagai bahan baku olahan, namun pemanfaatan dari dari pisang nangka ini belum dimaksimalkan. Pemanfaatannya masih terbatas dalam pengolahan tepung saja. Mulai tahun 2022 kami melakukan proses pendampingan berupa memberikan pengalaman baru atau ilmu baru terkait modifikasi produk dengan memanfaatkan tepung pisang yang dikembangkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, dari kegiatan pengabdian yang sudah kami lakukan, itu alhamdulillah sudah menghasilkan beberapa produk hasil olahan dari tepung pisang nangka, dan sampai saat ini anggota koperasi tersebut sudah mulai memasarkan ke masyarakat luas. Ini adalah beberapa produk yang sudah kami lakukan, mulai dari produk binat atau snack bar, lalu ada banana flow cookies, dan yang terakhir itu adalah untuk memberikan pelatihan terkait pembuatan produk berupa pie brownies yang terbuat dari tepung pisang, atau yang merek dagangnya itu adalah Bro Pie. Ini adalah beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan. Ada penjelasan materi mengenai pengenalan kemasan produk berbahan berupa produk Biflo dan Bro Pie. Dari tahun 2022 sampai tahun kemarin, itu kami sudah melakukan proses pemberian materi terkait kemasan, mulai dari Binuts, lalu ada banana flow cookies, dan tepung pai pisang. Namun terlihat dari 3 tahun ke belakang untuk penjualan yang meningkat itu ada di tahun 2023 terkait produk banana flow cookies. Alhamdulillah untuk produk banana flow cookies ini sudah menerima pemesanan dari luar Kabupaten Subang. Nah, di tahun 2024 di sini anggota koperasi mengalami kendala terkait pemasaran. Kami coba untuk identifikasi terkait dari desain ataupun jenis kemasan yang digunakan, dan di tahun 2025 kami mencoba untuk memperbaiki desain kemasan dari produk Bro Pie Cookies. Nah, ini adalah produk kemasan yang sudah kami coba berikan gambaran kepada anggota koperasi Desa Cinta Mekar. Untuk pemilihan warna, kami coba untuk memilih warna kuning sehingga terlihat lebih menarik perhatian konsumen, yang dipadukan dengan warna coklat, di mana warna coklat ini menggambarkan salah satu bahan yang digunakan untuk pembuatan pie berupa Bro Pie atau brownies yang dikombinasi atau dimodifikasi dengan kulit pie seperti itu. Sehingga menurut kami dan tim, menurut kami di sini dan anggota koperasi, kemasan ini dianggap cukup menarik. Nah, di sini ada progres dari output kegiatan yang sudah kami hasilkan. Itu alhamdulillah untuk laporan kegiatan itu sudah kami penuhi, lalu untuk publikasi jurnal pengabdian itu masih under review. Di akhir tahun ini atau di awal tahun depan kami sangat berharap ada kabar baik, jurnal yang kami ajukan itu bisa publish. Lalu kami juga sudah mendapatkan gitu ya hasil dari publikasi media massa sebanyak 7 media massa.
dan ada dokumentasi berupa foto dan video. Sedangkan output dari pilihan yang kami sudah buat itu adalah yang pertama itu adalah adanya video terkait kemasan, lalu ada haki, lalu ada poster, dan yang ketiga itu adanya produk atau desain produk dari Bropai yang sampai saat ini itu masih digunakan oleh anggota koperasi untuk memasarkan produk Bropai yang mereka hasilkan. Nah, ini simpulan dari kegiatan yang sudah kami lakukan. Itu adalah yang pertama memperbaiki kemasan produk Biflo Cookies dan Bropai, khususnya yang kami fokuskan di sini adalah Bropai Cookies, telah menghasilkan desain yang lebih menarik dan fungsional serta sesuai dengan kebutuhan pasar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Anggota Koperasi Mekarsari mendapatkan pengetahuan, keterampilan mengenai desain kemasan, pemilihan bahan, serta pencantuman label produk sesuai dengan standar yang sesuai. Lalu yang berikutnya itu adalah peningkatan kualitas kemasan, serta mampu mendorong daya jual produk, memperluas jangkauan pemasaran ke pasar lokal, modern, dan digital. Yang keempat, itu adalah kegiatan ini berdampak pada peningkatan pendapatan anggota koperasi melalui produk yang lebih sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen. Yang terakhir, program ini mewujudkan peran aktif dosen IPB dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. Berikut adalah dokumentasi dari luaran yang kami hasilkan. Di sini dari 7 publikasi itu ada 4. Di sini ada dari Metro Bogor, Radar Suara, Pangan News ID, dan Agro News. Ini merupakan link dari media massa yang sudah kami coba hasilkan. Dan ini adalah bukti dari publish. Nah, ini ada poster serta haki mengenai ketentuan label kemasan produk pangan yang aman dan sudah menghasilkan haki. Ini ada panduan pembuatan label kemasan di mana untuk produk panduan pengemasan label pangan ini kami gunakan pada saat melakukan proses workshop dan pendampingan pembuatan desain kemasan. Alhamdulillah untuk kegiatan pengabdian dosen pulang kampung tahun 2025 dari kelompok Subang sudah dilakukan dan sebagian besar sudah sesuai dengan apa yang kami harapkan. Sekian dari kami, terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf jika pada penyampaian ada kesalahan tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.